Oke, selamat malam Kicau Mania di mana saja berada. Anda masih bergabung bersama channel Kabar Burung. Ya, kita mereview pensi SF yang punya burung legendaris Hattori dari Blitar. Kebetulan beliau pakar dari pemain murai batu, terutama untuk pemula ya, dari trotol. Yuk kita review. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ini Pak, kita mau mereview murai batu buat pemula, untuk kicau mania pemula di masa berada. Saya mau menanyakan tentang Hattori. Bagaimana cara perawatan Hattori dari trotolan? Oke, selamat malam ya. Ini membahas tentang perawatan murai batu Medan saya, khususnya yang Hattori ya. Dan untuk para pemula yang ingin mau bermain murai batu Medan, yang pertama kita mencari bahan mulai dari trotolan. Itu kita jangan terpaku dengan yang namanya trotolan trah juara. Ini khusus untuk bagi para pemula ya. Karena awalnya murai batu Hattori itu berawal bukan dari indukan trah juara. Tapi kenapa kok Hattori itu saya rawat sampai hingga dewasa, kemudian dia menjadi murai batu juara. Untuk pemilihannya cukup sederhana. Yang utama jantan dulu ya Pak ya, jangan yang betina. Karena yang sering dilombakan itu jantan, bukan yang betina. Nah, dari segi kenapa kok saya menyarankan untuk para pemula murai batu Medan itu untuk memilih trah yang biasa-biasa atau standar saja. Dari segi biaya pembelian murai batu Medan yang trahnya sedang, bukan trah juara, itu kalau untuk para pemula kita sesuai dengan budget yang kita punya, sesuai dengan kantong yang kita punya. Jadi harganya pun standar untuk harga di kelas murai batu trotolan. Jadi kita menjangkau lah, kalau untuk harga itu menjangkau kalau kita beli trotolan murai batu Medan yang trahnya standar saja. Kalau untuk para pemula ya, dan dibanding dengan kita beli trah murai batu Medan trah juara, itu yang jelas harganya juga lumayan tinggi ya, karena emang dari indukannya pun kalau trah juara itu emang jelas-jelas udah mahal sekali gitu. Jadi kita untuk pemula alangkah baiknya kita yang beli yang di kelasnya yang standar-standar saja. Jadi bukan saya menyarankan untuk tidak beli trah juara, tapi di sini untuk nilai segi ekonomisnya aja. Seperti saya contohkan, murai batu saya itu berawal dari indukan yang standar, yang akhirnya bisa menjadi juara. Oke Pak, itu dia cara perawatan dan pemilihan trotolan. Kalau untuk pakannya bagaimana tuh Pak? Untuk pakan harian dan pakan harian.
Ya baik, kalau untuk pakan ya, kalau untuk pakan itu kalau mulai batu Hattori itu mulai dari trotolan kita udah membiasakan cara perawatan pakan itu pakai pur, jadi tidak pakai ulat. Karena kenapa kok saya memilih pakai pur, biar nanti dia terbiasa dan tidak gampang ini ya. Kalau pakai pur itu kita bisa nyeting untuk masalah gizi, terus dari segi gizi dan apa ini nih, birahi burung tersebut. Jadi kita bisa atur itu kalau kita main pur. Dan juga kalau misalkan dari trotolan kita bisa membiasakan pakai pakan pur, nanti untuk dewasanya pun juga enak gitu. Kita terbiasa untuk pur, tidak susah untuk mencari pakan-pakan kayak jenis ulat-ulat kandang atau ulat hongkong, itu nanti untuk extra fooding saja. Oh. Nah, kalau untuk dari trotolan kita rawat, dari perawatan, ekstra pakan, kira-kira sampai umur berapa trotolan untuk bisa digantang itu, Pak? Sampai bisa digantang. Kalau saya gini ya Pak, sistemnya itu cara perawatan saya itu simpel dan mudah. Dari segi perawatan saja kita sudah mulai dari pakan itu tadi dengan menggunakan pur. Kemudian mulai dari trotolan itu kita membiasakan burung itu dalam kondisi yang fit ya, yang sehat, dan juga disertai dengan tempelan-tempelan masteran. Masteran bebas. Masteran bisa dilakukan dengan menggunakan MP3, suara-suara MP3 ya, musik ya, MP3. Bisa dengan kicauan-kicauan yang sekarang lagi ngetren dengan tonjolan-tonjolan tembakan seperti cililin, ya kan, seperti lovebird, kenari, itu bebas. Atau bisa juga dilakukan dengan cara pemasteran burung-burung yang hidup, itu bisa juga. Kalau dari segi usia berapa mulai menggantang, murai batu Medan saya itu awal pertama saya gantang di usia 7 bulan. Itu pun saya tidak sengaja ya waktu itu ya, menggantang itu karena penasaran aja gitu. Penasaran dengan burung saya itu, di usia 7 bulan saya udah bawa itu ke lokasi perlombaan burung. Kemudian saya lihat respon dari burung saya itu, melihat burung murai batu yang lain itu dia agresif gitu. Terus kemudian saya penasaran, di usia 7 bulan itu saya mulai gantang gitu kan, mulai ikutin lomba. Gak taunya ya dari segi mental, dari segi materi masuk gitu loh. Jadi dia itu emang kelas ya, jadi udah masuk dalam lomba itu. Dia itu yang pertama mental itu gitu. Ini kalau untuk pemasteran ya, pemasteran kira-kira yang cocok buat murai batu itu pemasteran burung-burung apa tuh Pak kira-kira? Kalau dari segi pemasteran itu yang sekarang itu dicari ya yang burung-burung tonjolan ya, khasnya cililin, biasanya burung cililin, terus kapas tembak, terus
Itu dari segi tonjolan tembakan ya, cililin, kapas tembak, lobet, kenari. Terus nanti bisa juga kalau mau diisi untuk rollnya bisa diisi dengan burung-burung kecil ya Pak ya, burung cendet bisa, terus burung-burung kolibri bisa, burung gereja itu bisa. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk pertama kali belajar gantang, kira-kira seminggu itu digantang berapa kali tuh Pak? Atau sebulan atau berapa gitu? Kalau awalnya saya gantang itu, saya namanya masih muda ya, ini saya mempelajari murai batu saya. Itu awalnya seminggu sekali itu. Seminggu sekali kita sambil lihat perkembangan. Gantang pun itu juga kita juga tidak harus langsung tempel di atas, itu kita nggak langsung tempel. Jadi ada, kita kasih jarak 2 slot itu untuk latihan bersama gitu ya. Kita jarak 2 slot, kita naikkan, kita lihat perkembangannya, kita lihat materinya, terus kemudian kita lihatlah mental fisiknya murai batu kita itu selama 7 bulan itu, usia 7 bulan itu seperti apa. Karena bagi saya itu di usia 7 bulan itu rentan-rentannya usia burung itu untuk mencetak mental gitu. Ada orang peternak juga, pemain juga, dia biasanya melombakan burungnya itu di usia-usia yang sudah, dalam arti yang udah hampir mapan ya usianya, itu kayak usia-usia di atas 1 tahun lah, 1 urakan gitu. Biasanya orang sering itu karena untuk membentuk mental dan fisiknya itu seperti itu. Tapi bagi saya di usia 7 bulan itu selagi burungnya udah mental tata, materi siap, itu nggak masalah. Di situ bahkan bisa menjadi patokan kita bahwa burung ini kualitas lomba apa tidak gitu. Jadi sekalian aja, misalkan di usia 7 bulan itu, misalkan burungnya kita lombakan, di lomba itu kemudian burungnya nggak keluar materi, misalkan nggak keluar materi tapi mental jatuh, berarti emang burung ini emang burung-burung yang ibaratnya mentalnya untuk petarung itu kurang gitu. Jadi kita bisa tahu di awal gitu Pak, untuk kualitas mental burung kita itu, kenapa kok saya di usia 7 bulan udah mulai menggantang gitu, mulai melombakan gitu. Jadi seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Hakni. Masukannya atau tip-tip tentang burung murai batu untuk pemula, dari pemilihan trotolan, perawatan trotolan, pakan trotolan harian, dan perdana gantang. Terima kasih Pak Hakni. Sama-sama, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Kicau Mania di masa berada, kita semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi, kita kupas tuntas nanti di channel yang sama untuk burung-burung yang lain. Oke, salam sejahtera, ciao.